Bab 2633 sampai bab 2636. Saat dia berbicara, Li Zizai mengeluarkan lonceng ungu dari tangannya, seukuran kepalan tangan. Ye Chong melihat sekali dan menemukan bahwa aura yang terkandung di dalamnya sangat kuat. Hal yang baik harus menjadi senjata spiritual, kata Ye Chong dalam hatinya. Kemudian, Li Zizai terlihat menggumamkan sesuatu. Lalu dia melemparkan lonceng ungu itu ke udara. Lonceng itu terus berputar di udara dan perlahan-lahan naik, memancarkan cahaya ungu. Saat lonceng itu berbunyi, ia semakin membesar, dan akhirnya mencapai ketinggian 20 meter, ia sebesar lonceng di kuil. Li Zizai tergeletak di tanah, menggumamkan kata-kata dan gerakannya terus berubah. Kemudian, cahaya ungu yang sangat kuat tiba-tiba muncul dari lonceng ungu, jatuh dengan cepat dan langsung menutupi separuh danau Blackwater. Master Kongdu dan Queen Niu, yang masih bergulat, sama-sama diselimuti cahaya ungu. Saat cahaya ungu muncul, Queen Niu dan Master Kongdu merasakan sesuatu yang aneh. Queen Niu sepertinya sudah gila, menjadi semakin mudah tersinggung, dan tubuhnya terus berputar. Namun Master Kongdu tiba-tiba teralihkan, ditambah dengan perjuangan Queen Niu, cambuk hitamnya akhirnya tidak bisa bertahan dan dipecah-pecah oleh Queen Niu. Cambuk hitam itu pecah menjadi energi hitam yang menyebalkan dan menghilang ke udara. Master Kongdu juga didorong mundur beberapa langkah oleh kekuatan yang dahsyat. Melihatnya sekarang, tubuhnya basah oleh keringat, terlihat jelas bahwa dia baru saja mengerahkan sebagian besar kekuatannya. Saya khawatir bahkan Master Kongdu sendiri tidak menyangka bahwa Queen Niu sudah sulit untuk dihadapi, dan kini lawannya juga memiliki senjata ajaib seperti lonceng ungu. Master Kongdu juga sepertinya merasa lonceng ungu ini sangat sulit untuk diatasi. Dia berteriak keras, menggunakan kekuatan terakhirnya, dan meninju tirai cahaya ungu, mencoba keluar dari tirai cahaya ungu. Namun tirai ungu muda ini tampak seperti lapisan tipis, tidak seperti bahan, tetapi sangat keras. Setelah ditinju oleh Master Kongdu, hanya bergetar dan tidak ada kerusakan. Queen Niu di sisi lain jelas menyadari kekuatan layar cahaya ungu ini dan berjuang mati-matian untuk melawan. Ia menggunakan tubuh besar dan tanduknya untuk menghantam tirai cahaya ungu dengan keras. Orang-orang di luar bahkan dapat mendengar suara teredam dari dalam tirai cahaya. Namun, Queen Niu begitu kuat sehingga dia gagal menembus tirai cahaya ungu. Kemudian, Queen Niu terbang dan menendang tirai ungu muda itu dengan keras dengan satu-satunya kaki dan satu kakinya. Queen Niu meraung, dan kakinya menjadi beberapa kali lebih tebal. Bang, 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 ternyata yang berkaki satu ini adalah kelebihan Queen Niu. Tirai tipis ungu yang ditendang oleh Queen Niu terus bergetar, dan bel di udara terus bergetar, namun masih menyelimuti Queen Niu dengan kuat. Pada saat ini, Li Zizai juga dengan gugup melihat lonceng ungu di langit, menggumamkan sesuatu, jelas sangat gugup. Sepertinya dia tidak tahu apakah bel itu bisa menaklukkan Queen Niu. Kemudian, bel ungu secara bertahap diturunkan, dan tirai cahaya ungu menyusut. Queen Niu, yang berada di dalam, merasakan penindasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mata Queen Niu juga memerah, dan dia mulai bertarung melawan binatang yang terperangkap itu, berusaha mati-matian untuk membebaskan diri. Master Kongdu, yang juga diselimuti oleh tirai cahaya ungu, menemukan bahwa setelah beberapa serangan, dia tidak cukup kuat untuk menembus tirai cahaya ungu, jadi dia menjadi tenang. Master Kongdu mulai mengamati Queen Niu, menunggu kesempatan untuk bergerak. Akhirnya, ketika Queen Niu melakukan serangan yang kuat dan mencoba yang terbaik, dan tirai cahaya ungu bergetar terus-menerus, Master Kongdu segera mengambil kesempatan tersebut dan meninju tirai cahaya ungu dengan mempertaruhkan nyawanya. Tirai ungu muda menciptakan celah pada Master Kongdu dalam sekejap. Tentu saja hal ini hanya terjadi sesaat, detik berikutnya retakan tersebut otomatis diperbaiki. Dan momen ini saja sudah cukup. Master Kongdu melihat peluang itu, tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam, dan dia langsung keluar dari celah tersebut. Tapi Queen Niu hanya tahu bagaimana merajalela,
masih menghantam layar cahaya dengan kekerasan, tanpa menyadari bahwa Master Kongdu telah melarikan diri. Setelah Master Kongdu melarikan diri dari tirai cahaya ungu, dia tidak tahu apakah itu karena dia takut dengan kekuatan lonceng ungu atau karena dia sudah kehabisan tenaga dengan Kuiniu. Bagaimanapun, dia tidak berani melawan, dan lari. Melihat Tuan Kongdu melarikan diri, semua orang diam-diam menghela nafas lega. Mereka juga khawatir Tuan Kongdu akan membunuhnya. Melihat ke sisi Kuiniu, meskipun memiliki kekuatan kasar, secara bertahap ia telah ditekan oleh tirai cahaya ungu, dan daya tahannya semakin kecil. Saat ini, wajah Li Zizai juga penuh kesakitan, dan ada keringat di dahinya. Jelas, tidak mudah baginya untuk mengendalikan artefak semacam itu. Tak perlu dikatakan lagi, Ye Chong juga bisa menebak bahwa artefak ini pasti dipinjam oleh Li Zizai. Kekuatan Li Zizai tidak cukup untuk mengendalikan lonceng ungu ini. Jika tidak, biksu yang berperut kosong tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Melihat Kuiniu semakin parah, dia sudah terengah-engah karena kelelahan. Pada saat terakhir, bel ungu tergantung kurang dari 1 meter dari Kuiniu, dan tirai cahaya ungu mengencang, menekan erat bagian dalam Kuiniu. Kuiniu terus mencoba menekan layar cahaya ungu, tapi dia tidak punya kekuatan lagi. Dampaknya tidak ada gunanya. Setelah beberapa menit, salah satu kaki Kuiniu begitu goyah sehingga dia tidak bisa lagi menahannya dan jatuh ke tanah dengan keras. Dan begitu dia terjatuh, mustahil untuk melawan lagi. Sebelum tubuh Kuiniu bergerak, bel ungu telah ditekan. Tirai ungu muda menghancurkan Kuiniu sampai mati. Mata Kuiniu hanya dipenuhi rasa takut. Kurang dari 5 menit kemudian, tubuh Kuiniu mengejang 2 kali dan jatuh ke tanah tak bergerak. Hanya naik turunnya perut sapi yang menunjukkan ia masih bernapas. Selesai, Li Zizai sangat gembira dan berkata kepada Zhao Wei dan Wang Cai di belakangnya, "Kalian berdua, cepat bunuh mereka berdua." Mendapat perintah dan terbang dengan pedang mereka. Kuiniu saat ini tidak berbeda dengan sapi biasa dan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Kedua pria itu dengan mudah menikam Kuiniu sampai mati dengan pedang mereka. Li Zizai juga mengambil kembali bel ungunya. Semua orang sangat gembira. "Kakak senior Li, kamu luar biasa. Dari mana artefak lonceng ini berasal?" tanya Zhao Wei. Li Zizai berkata, "Guru meminjam ini. Dia tahu bahwa Kuiniu terlalu kuat untuk kita tangani. Jadi dia secara khusus meminjam artefak ini dan meminta saya untuk menangani Kuiniu." Tidak heran. Itu dia, semua orang tiba-tiba menyadari. Saat ini, Wang Meiye, yang bersembunyi jauh, juga datang. "Kakak senior Li, aku tahu kita tidak perlu takut selama kamu ada di sini. Bukankah kamu mengusir biksu tua pemakan manusia itu? Kamu bahkan menaklukkan Kuiniu. Aku sangat mengagumimu," Wang kata Meiye. Semua orang senang dan tidak peduli di mana Wang Meiye bersembunyi sekarang. Mengenai pernyataan Wang Meiye, Li Zizai sangat bangga. "Saya tidak tahu dari mana guru meminjam senjata ajaib seperti itu. Senjata itu sangat kuat," kata Wang Cai. Li Zizai menatap Ye Chong dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum, "Sejujurnya, benda ini dipinjam dari pendeta Tao yang gila." Kata-kata Li Zizai mengejutkan semua orang. Lonceng ungu ini sebenarnya dipinjamkan kepadanya oleh pendeta Tao yang gila. Liu Jing juga memandang Ye Chong dengan rasa ingin tahu. "Apa yang terjadi? Mengapa barang-barang tuanmu tidak diberikan kepadamu untuk digunakan?" Ye Chong juga bingung. Jadi dia hanya bisa berkata sambil tersenyum, "Tuanku gila dalam melakukan banyak hal, tidak terlalu yakin. Tetapi saya benar-benar tidak menyangka bahwa tuanmu akan memiliki harta karun sebesar itu di tangannya," kata Liu Jing. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Ya, tuanku memiliki banyak hal baik." Faktanya, Ye Chong sendiri tidak memikirkannya. Sepertinya dia harus mencari Zhou Daxian ini ketika dia kembali. "Saya khawatir dia memiliki lebih dari sekedar hal baik ini." Setelah itu, Li Zizai menyingkirkan bel ungu itu dan duduk bersila di tanah. Dia berkata, "Saya hanya menghabiskan terlalu banyak energi dan saya perlu mengatur pernapasan saya.
Saat dia mengatakan itu, dia mulai mengatur pernapasannya. Wang Meiye di sebelahnya berkata, "Lihat, pada saat kritis, bukankah kita harus melihat kakak senior Li kita?" "Benar, kakak senior Li, kamu hebat, ya. Kakak senior Li sungguh luar biasa. Silakan istirahat." "Jika bukan karena kakak senior Li, kunjungan kita kali ini akan sia-sia, dan saya khawatir kita semua akan mati di sini." Semua orang berkata satu demi satu. Di kejauhan, Zhao Wei dan Wang Cai sedang mengupas kulit Queen Yu untuk membuat skin drum di tempat. Ye Chong duduk di tepi danau dan menyaksikan tindakan kedua orang itu dengan bosan. Kedua pria itu pertama-tama mengeluarkan pisau menguliti dan dengan sangat terampil mengupas kulit Queen Yu. Kemudian basuh kulit hingga bersih dengan air. Kemudian, Zhao Wei mengeluarkan kerangka drum bambu bundar dari senjata ajaib luar angkasanya. Tentunya mereka sudah mempersiapkannya sejak lama. Dalam waktu setengah jam, mereka berdua sudah membuat drum tangan. Saat ini, Li Zizai hampir mengatur napasnya dan berdiri. Zhao Wei dan Wang Cai dengan hormat menyerahkan drum kulit sapi kui kepada Li Zizai. Li Zizai mengambil drum itu dan menyentuhnya dengan lembut dengan jarinya. Sentuhan kecil saja sudah menimbulkan suara dong yang keras. Suaranya sangat keras, seperti bel besar, dan tidak akan berbunyi lama di lembah ini. Semua orang terkejut dan merasakan tinnitus. Ye Chong tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Ini memang hal yang baik. Li Zizai dan yang lainnya juga sangat puas. Setelah itu, Li Zizai berkata, "Oke, sekarang kita sudah mendapatkan drum Queen Yu Hide. Ayo pergi ke tujuan selanjutnya." Pada titik ini, Li Zizai memandang Ye Chong dengan penuh arti. Ye Chong tahu betul bahwa sekarang dia telah mendapatkan drum Queen Yu Hide. Langkah selanjutnya tentu saja adalah garis keturunan Huanglong. Li Zizai dan yang lainnya ingin mendapatkan garis keturunan Huanglong, tapi tentu saja mereka tidak ingin orang luar mengikuti mereka. Namun, karena Ye Chong telah menahan kekuatannya, Li Ziding hanya merasa tidak apa-apa bagi Ye Chong untuk mengikutinya. Pada saat itu, jika Ye Chong berani melakukan gerakan kecil apapun, kemungkinan terburuknya dia akan membunuh Ye Chong. Memikirkan hal ini, Ye Chong pura-pura tidak tahu apa-apa dan mengikuti semua orang. Semua orang memanjat lembah dan melanjutkan perjalanan menuju pegunungan di kejauhan. Setelah Queen Yu meninggal, langit mendung yang semula gelap menjadi cerah kembali dan semua awan gelap menghilang. Langit cerah, sinar matahari melewati pepohonan dan menyinari tanah, membentuk berkas cahaya. Suasana di hutan sepi, dan kadang-kadang suara burung kukuk terdengar di kejauhan. Semua orang masih berjalan di hutan lebat dan sulit diakses ini. Meski suhunya panas dan kering, namun udaranya sangat segar. Ada banyak ular berbisa dan serangga berbisa yang tersembunyi di dalam hutan, namun karena kekuatannya, semua orang sudah lama mengabaikan hal ini. Semua orang berjalan dari siang hingga malam. Ketika bintang-bintang langka, mereka akhirnya sampai di gunung yang tinggi. Anehnya, seluruh gunung itu berbentuk segitiga dan sangat teratur, sepertinya tidak terbentuk secara alami, melainkan lebih seperti ditebang oleh para dewa dengan kapak. Ye Chong bisa melihatnya tanpa mata Dewa Naga. Ini adalah tempat yang dia lihat memancarkan aura kuning ketika dia berada di gerbang-gerbang hantu. Saya khawatir garis keturunan Huanglong ada di antara mereka. Namun sebelumnya, karena jaraknya yang jauh, saya hanya bisa melihat pemandangan energi spiritual yang naik ke langit. Pada saat ini, ketika dia datang ke Gunung Segitiga, Ye Chong menemukan bahwa selain energi spiritual, gunung tersebut juga secara samar-samar memancarkan aura jiwa yang dianiaya yang sangat ganas. Ye Chong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Harus dikatakan bahwa energi spiritual dan kebencian yang suram ini bisa ada pada saat yang sama. Ini adalah fenomena ajaib. Diperkirakan hanya ciri khusus dari garis keturunan Huanglong yang dapat mencapai hal tersebut. Kedua aura tersebut hanya terlihat dan belum dipakai atau dikonsumsi. Namun, dapat juga dilihat bahwa kebencian ini pada awalnya sangat kuat. Mungkin energi hantu suram yang terakumulasi selama ribuan tahun,
tetapi di bawah aura garis keturunan Huanglong, kebencian tersebut ditekan sampai mati. Ketika Li Zizai dan yang lainnya tiba di dekat Gunung Segitiga, mereka tidak hanya menggigil. Wang Meiye berkata dengan sedikit cemas, "Sepertinya ada terlalu banyak kebencian di sini. Apakah garis keturunan Huanglong benar-benar ada di sini?" "Apa yang kamu takutkan?" Li Zizai berkata, "Ada di gunung ini." Dengan itu, Li Zizai tidak berbicara omong kosong, mengeluarkan drum kulit Kuiniu. Pada saat ini, Ye Chong mengeluarkan jimat giok dan menyerahkannya kepada Liu Jing. Liu Jing bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apa ini?" Ye Chong berkata, "Ini adalah hal kecil yang diberikan tuanku kepadaku. Ini dapat mengusir roh jahat, mungkin kamu akan membutuhkannya nanti." Dengan itu, Ye Chong memasukkan jimat giok ke dalam tangan Liu Jing. Di sisi lain, Li Zizai mengangkat drum kulit di atas kepalanya, lalu mengulurkan telapak tangannya dan menamparnya 3 kali. Hanya 3 suara, dong dong dong, yang terdengar, dan suara itu bergema di seluruh dunia, seolah bergema di langit. Berbeda dengan sebelumnya yang diketuk ringan dengan jarinya, kali ini suaranya lebih mengejutkan, seolah-olah seluruh dunia dipenuhi dengan drum. Setiap orang harus menggunakan energi aslinya untuk melawan kekuatan drum. Suara genderang bergema di antara langit dan bumi, dan seluruh bumi berguncang. Inilah kekuatan drum kulit sapi Kui. Jika orang biasa ada di sini, mereka mungkin akan terkejut setengah mati oleh suara genderang. Dimanapun genderang dibunyikan, gunung segitiga di depan mereka paling bergetar. Kemudian, retakan muncul dari gunung. Saat suara terus terdengar, gunung segitiga itu terus bergetar, dan retakannya menjadi semakin besar. Akhirnya, retakan itu terbuka sepenuhnya dengan bunyi klik, dan sebuah lubang besar terbuka di gunung itu, cukup untuk dimasuki 2 orang. Pukul drum dan buka gunung, lubang itu gelap gulita, dan sulit untuk mengetahui seberapa dalam lubang itu. Begitu lubang itu terbuka, semua orang langsung merasakan angin kencang bertiup dari dalam. Segera setelah itu, permainan drum berhenti, dan dunia tampak sunyi setelah itu, namun hanya hening selama setengah detik. Setengah detik kemudian, jeritan melengking tiba-tiba terdengar dari celah gua, seperti hantu. Dan kemudian, bayangan hitam tak berujung keluar dari celah di gunung. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan melihat bahwa ada ratusan jiwa tak berdosa yang keluar dari lubang. Ternyata gunung berbentuk segitiga ini digunakan oleh gerbang neraka untuk menekan jiwa tak berdosa orang-orang yang telah meninggal selama ribuan tahun. Jiwa-jiwa yang tidak bersalah ini ditekan di sini, dan garis keturunan Huanglong menekan mereka di gunung, sehingga jiwa-jiwa yang tidak bersalah ini telah menanggung rasa sakit yang tak berkesudahan selama ribuan tahun. Pada saat ini, celah terbuka di gunung, dan jiwa-jiwa tak berdosa ini menemukan jalan keluar. Persis seperti seekor tikus yang terperangkap dalam tong besi yang tiba-tiba menemukan jalan keluar, mereka semua bergegas keluar dengan putus asa. Retakan di gunung itu seperti keran, dan jiwa-jiwa yang berduka menyembur keluar, memenuhi ruang di sekitarnya dalam sekejap. Li Zizai menghunus pedangnya yang lebar dan berteriak, "Semuanya, hati-hati!" Wang Meiye, Zhao Wei, Wang Cai dan yang lainnya juga menghunus pedang mereka satu demi satu. Dan jiwa-jiwa tak berdosa ini menelan mereka dalam sekejap. Meskipun jiwa yang dirugikan sangat kuat, setiap orang adalah ahli tingkat master, jadi tidak sulit untuk menangani jiwa yang dirugikan. Hanya saja ada terlalu banyak jiwa yang tidak bersalah, dan sulit bagi semua orang untuk menghadapinya untuk sementara waktu. Dan jiwa-jiwa tak berdosa ini jarang bisa dekat dengan Liu Jing. Justru karena jimat giok yang Ye Chong berikan pada Liu Jing, dia melindungi Liu Jing. Saat ini, semua murid Susan lainnya, termasuk Li Zizai, dikelilingi oleh hantu ketidakadilan. Semua orang berebut untuk mempertahankan diri melawan roh jahat. Tentu saja, Ye Chong tidak menyerang dari jiwa yang dirugikan. Ye Chong melihat kesempatan ini, dan dengan gerakan tubuhnya, dia bergegas menuju celah itu. Li Zizai sudah memperhatikan gerakan Ye Chong, dan dia berteriak, "Berhenti!" Namun,
Ye Chong tidak memperhatikan Li Zizai, dan dia merunduk dan bergegas ke celah. Li Zizai sangat marah dan ingin melangkah maju untuk menghentikan Ye Chong. Namun, roh-roh jahat itu terus menghalangi Li Zizai, terjerat di sisi Li Zizai, dan ingin menyedot jiwanya hingga bersih. Li Zizai tidak punya pilihan selain mengejar Ye Chong sambil melawan ketidakadilan. Bagaimana dia bisa menyusul Ye Chong? Dalam sekejap mata, ketika Li Zizai bergegas ke mulut celah, Ye Chong sudah menghilang. Li Zizai sangat marah, "Bajingan, mari kita lihat apakah aku tidak membunuhmu." Setelah itu, Li Zizai mengayunkan pedangnya yang lebar dan memotong 2 jiwa tak berdosa lagi, tapi puluhan jiwa tak berdosa lainnya bergegas menuju Li Zizai. Di sisi lain, Ye Chong sudah bergegas ke celah itu, dan ada koridor gelap di depannya. Di sekelilingnya, masih ada hantu keluhan yang keluar. Namun, jiwa-jiwa jahat ini akan menghindari Ye Chong. Ye Chong tidak memperhatikan mereka sepanjang jalan, dan berjalan ke arah yang berlawanan, menuju ke depan sepanjang koridor di dalam gua. Ye Chong tidak tahu berapa lama dia berjalan sebelum akhirnya sampai di ujung koridor. Inilah ruangan yang berada di jantung gunung berbentuk segitiga, berupa bilik batu berukuran sekitar 5 meter persegi. Ruangannya tidak besar, dan dikelilingi oleh dinding batu yang gundul. Di tengah ruangan batu terdapat sebuah bola air berwarna kuning yang digantung seukuran bola basket. Polo air tersebut memancarkan cahaya kuning, dan di dalam polo air tersebut samar-samar terlihat benda berbentuk naga sepanjang 20 cm sedang berenang di dalam polo air tersebut. Ye Chong sangat senang. Ini adalah garis keturunan Huanglong. Dan merasakan garis keturunan Huanglong, garis keturunan pengubah naga di tubuh Ye Chong juga menjadi bersemangat. Ye Chong berjalan mendekat dan melihat naga kecil di polo air itu sepertinya merasakan sesuatu dan mulai berenang lebih giat. Saat naga kecil itu berenang dengan cepat, cahaya kuning menjadi lebih menyilaukan. Ye Chong tidak ragu-ragu dan mengulurkan tangannya langsung ke arah garis darah Huanglong. Itu sama seperti ketika Ye Chong mendapatkan garis keturunan naga ungu. Lengan Ye Chong melewati lapisan polo air kuning dengan mudah. Kemudian, Ye Chong mengulurkan tangan untuk menangkap Huanglong yang berkeliaran di polo air. Xiao Huanglong sedikit bingung dan awalnya ingin menghindari tangan Ye Chong. Namun, di ruang sebesar itu, Xiao Huanglong tidak bisa bersembunyi bahkan jika dia mau, dan ditangkap oleh Ye Chong dalam sekejap. Kemudian, dia mulai menjalankan seni Dewa Naga, untuk mengaktifkan garis keturunan naga di tubuhnya. Seolah lengan Ye Chong memiliki daya tarik, naga kuning kecil itu langsung berubah menjadi sinar cahaya kuning dan menyatu ke dalam lengan Ye Chong. Setelah kehilangan Huanglong, polo air tersebut tiba-tiba berubah menjadi genangan air dan jatuh ke tanah. Cahaya kuning dimulai dari lengan Ye Chong dan naik ke sepanjang lengan Ye Chong, perlahan-lahan menyatu dengan meridian darahnya. Segera setelah itu, garis keturunan pengubah naga Ye Chong mulai beredar, dan cahaya kuning mulai terus diserap oleh garis keturunan pengubah naga. Ye Chong juga bisa merasakan kekuatannya semakin kuat sedikit demi sedikit. Pada saat yang sama, hal yang sama ditemukan di luar. Jiwa-jiwa tak berdosa yang awalnya melarikan diri tiba-tiba menemukan bahwa garis keturunan Huanglong sepertinya telah hilang, dan mereka menjadi semakin tidak bermoral. Li Zizai dan yang lainnya juga dapat menyadari pada saat ini bahwa aura kuning yang semula menjulang ke langit di Gunung Segitiga telah menghilang. Orang lain mungkin belum mengetahuinya, tapi Li Zizai sudah tahu bahwa Ye Chong pasti telah mencuri garis keturunan Huanglong. Li Zizai tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi marah. Pedang lebar di tangannya menggunakan kekuatan lagi, dan dengan satu ayunan, dia memotong lusinan jiwa tak berdosa di depannya menjadi berkeping-keping. "Sialan Ye Chong, aku akan membunuhmu." Li Zizai berjalan menyusuri koridor dengan marah. Ye Chong hanya menyerap kurang dari 1/10 garis keturunan Huanglong saat ini. Dia sudah menyadari bahwa Li Zizai tidak jauh darinya. Ye Chong tahu bahwa saat dia menyerap garis keturunan Huanglong, dia perlu berkonsentrasi pada hal itu dan itu akan menghabiskan banyak uang. Saat ini, jika Li Zizai diserang,
masih sulit untuk melarikan diri. Oleh karena itu, Ye Chong harus berhenti menyerap garis keturunan Huang Long untuk saat ini. Sekarang dia harus melarikan diri dan mencari tempat terpencil untuk menyerap garis keturunan Huang Long dengan aman. Memikirkan hal ini, Ye Chong tidak berani tinggal lagi dan bergegas menuju koridor. Benar saja, tidak lama setelah Ye Chong keluar, dia melihat Li Zizai mengayunkan pedangnya yang lebar, membunuh musuh di sepanjang jalan, dan dia bergegas tidak jauh. Pada saat ini, Li Zizai juga melihat Ye Chong, dan dia berkata dengan marah, "Oke, bajingan, kamu benar-benar memiliki motif tersembunyi. Lihat apakah aku tidak membunuhmu." Saat dia mengatakan itu, Li Zizai bergegas menuju Ye Chong. Pedang lebar di tangannya menebas Ye Chong. Ye Chong bereaksi sangat cepat dan mengeluarkan pedang tulang ikannya untuk diblokir. Hanya mendengar suara dentang, kedua pedang itu bertabrakan, dan gelombang kekuatan yang kuat menyebar, mengguncang jiwa-jiwa tak berdosa di sekitarnya sampai mati. Karena Ye Chong menyerap sebagian kekuatan garis keturunan Huang Long, dia menjadi lebih kuat, dan dia dapat menahan pedang Li Zizai tanpa kehilangan apapun. Dia memanfaatkan keterkejutan Li Zizai saat Ye Chong bergerak dan melewati Li Zizai, berlari menuju luar gua. Li Zizai segera bereaksi dan mengejarnya dengan pedangnya yang lebar. "Bajingan ini, aku tidak menyangka dia menyembunyikan kekuatannya, aku sangat marah," kata Li Zizai dengan marah. Sebenarnya, ini bukan Ye Chong yang menyembunyikan kekuatannya. Li Zizai adalah tanah abadi sejati, dan Ye Chong hanya setengah langkah bumi abadi. Dalam pertarungan sesungguhnya, dia bukan tandingan Li Zizai. Hanya saja Ye Chong kini telah menyerap sebagian dari garis keturunan Huang Long dan bisa melawan Li Zizai dengan gerakan mendesak. Dan Ye Chong tidak berani melawan, yang terpenting sekarang adalah melarikan diri. Apa yang Ye Chong sembunyikan adalah kecepatannya sendiri. Pada saat ini, Ye Chong melepaskan kecepatannya dan melarikan diri. Li Zizai terkejut saat mengetahui bahwa kecepatan Ye Chong tidak lebih buruk dari kecepatannya. Dia mencoba yang terbaik untuk menjaga jarak dari Ye Chong dan tidak ketinggalan. Li Zizai menjadi semakin marah tentang hal ini dan bersumpah tidak akan menyerah sampai dia membunuh Ye Chong. Di sisi lain, Ye Chong sudah bergegas keluar dari celah itu. Saat ini, dunia luar dipenuhi dengan jiwa-jiwa tak berdosa, dan jeritan mereka tidak terdengar tanpa henti. Murid-murid lain di Susan berusaha keras menahan godaan dari jiwa-jiwa tak berdosa ini. Liu Jing memiliki jimat giok Ye Chong untuk melindungi tubuhnya, sehingga jiwa yang tidak bersalah tidak berani mencarinya. Jadi Liu Jing menghunus pedangnya dan membantu murid-murid lain melawan ketidakadilan. Ye Chong melihat situasinya dan datang ke sisi Liu Jing dalam beberapa langkah. Dia tersenyum pada Liu Jing dan berkata, "Adik perempuan Liu Jing, saya akan mengambil garis keturunan Huang Long terlebih dahulu. Kita ditakdirkan untuk bertemu lagi." Kemudian, dia mengedipkan mata pada Liu Jing. Liu Jing tertegun sejenak, masih tidak mengerti apa maksud Ye Chong. Setelah Ye Chong selesai berbicara, dia berbalik dan hendak pergi. Tiba-tiba, cahaya pedang yang ganas menyerang di depan Ye Chong, menghalangi jalan Ye Chong. Ternyata Li Zizai lah yang mengusirnya, dan semakin banyak jiwa tak berdosa yang melilitnya, semakin memperlambat kecepatan Li Zizai. Li Zizai sangat marah dan mengeluarkan bel ungu itu. Dia berteriak, "Keluar dari sini!" Saat dia mengatakan itu, dia melemparkan bel ungu ke langit lagi dan menggumamkan sesuatu. Lonceng ungu terbang ke langit dan mengeluarkan suara yang sangat serius dengan bunyi ding. Lalu, ia bersinar ungu. Benar saja, jiwa-jiwa yang dirugikan itu sangat ketakutan saat melihat cahaya ungu ini, dan mereka semua melarikan diri dalam sekejap. Untuk sesaat, kaki gunung segitiga menjadi sunyi kembali. Jiwa-jiwa yang bersalah di sekitar semua orang lari, dan mereka semua menghela nafas lega. Pada saat ini, semua orang mengetahui bahwa Li Zizai dan Ye Chong sedang saling berhadapan. Yang lain masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Zhao Wei bertanya, "Kakak senior Li, ada apa?" Li Zizai menunjuk ke arah Ye Chong dan berkata,
Anak ini memiliki motif tersembunyi. Saya sudah lama melihat ada yang tidak beres dengannya. Saat kami menghadapi musuh, dia sebenarnya mencuri garis keturunan Huang Long. Apa? Semua orang tercengang. Apa, nak? Serahkan garis keturunan Huang Long, atau kamu akan mati hari ini, teriak Wang Mingpeng. Wang Cai memandang Ye Chong dan membuka mulutnya tanpa bicara. Lagi pula, Ye Chong menyelamatkan nyawanya. Dia juga tidak tahu harus berbuat apa. Liu Jing juga menatap Ye Chong dengan heran sebelum dia menyadari apa yang baru saja dikatakan Ye Chong padanya. Wang Meiye mendengus dingin dan berkata, "Oke, saya pernah melihat orang ini bukan orang baik, kakak senior Li, bunuh dia. Jika dia berani mencuri barang-barang kita, saya pikir dia mencari kematian. Ye Chong, serahkan barang-barangmu. Keluarlah dan aku bisa mengampuni hidupmu," kata Zhao Wei. Ye Chong tersenyum sedikit dan berkata, "Garis keturunan naga kuning ini ada di Gunung Segitiga dan bukan di Gunung Sumu. Kenapa itu milikmu? Tentu saja, siapapun yang memiliki kekuatan untuk mendapatkan benda ini adalah milikmu. Mengapa kamu berkata itu kamu, tanpa wajah?" Li Zizai dan Wang Meiye sangat marah setelah mendengar kata-kata Ye Chong. Namun kali ini, Wang Cai menasihati, "Saudara Ye Chong, Anda baik kepada kami di Susan, saudara senior Li pasti akan mengampuni hidup Anda. Jangan melebih-lebihkan kemampuan Anda harus menyerahkan darah Huang Long dengan patuh. Saya dapat membantu Anda, tolong selamatkan hidupmu." "Ya, jika terjadi perkelahian nanti, aku khawatir kamu bukan tandingan kakak senior kami Li, dan tidak ada gunanya kehilangan nyawamu," kata Zhao Wei. "Ye Chong, sebaiknya kau serahkan saja." Liu Jing juga mengatakan hal yang sama. Ye Chong mengangkat bahu, "Oke, mari kita lihat apakah kakak laki-lakimu Li memiliki kemampuan untuk mengambilnya kembali." Li Zizai, dengan kemarahan di wajahnya, maju selangkah, mengangkat pedang lebar di tangannya, dan berteriak, "Biarkan semuanya pergi. Ayo, mari kita lihat apakah aku tidak membunuhnya hari ini." "Itu benar," Wang Meiye berkata dengan sengit, "orang ini yang melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Lihat bagaimana kamu akan mati di tangan kakak senior kami Li." Liu Jing sedikit gugup dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada suara yang keluar. Sebelum Liu Jing dapat berbicara, Li Zizai telah melancarkan serangan. Li Zizai tiba-tiba mengayunkan pedangnya yang lebar. Segera setelah itu, cahaya pedang putih terbang dari udara dan menyerang Ye Chong. Energi pedang ini sangat tajam dan cepat, dan Anda dapat merasakan aura pembunuh yang dahsyat dari kejauhan. Ye Chong tidak berani mengabaikannya dan dengan cepat mengangkat pedang tulang ikan di tangannya untuk melawan. Hanya mendengar suara dentang, cahaya pedang besar menghantam tubuh pedang Ye Chong. Kali ini, Li Zizai mencoba yang terbaik. Pukulan Dewa Tanah bukanlah lelucon, dan Ye Chong juga bukan tandingannya. Ia dipukul mundur beberapa langkah. Wang Meiye yang berada di sebelahnya mencibir, "Kamu memiliki sedikit kemampuan, tetapi kamu masih ingin bertarung dengan kakak senior kita Li." Ketika Liu Jing melihat adegan ini, dia mengepalkan tinjunya dengan gugup. Faktanya, di dalam hatinya, dia tidak tahu apakah dia ingin Ye Chong dibunuh oleh Li Zizai. Meskipun Ye Chong mencuri garis keturunan Huang Long, Liu Jing tidak bisa membenci Ye Chong. Bagaimanapun, Ye Chong menyelamatkan dirinya sendiri dan sangat baik padanya. Liu Jing sangat berharap Ye Chong akan menyerahkan garis keturunan Huang Long dan semua orang akan selamat. Tapi Li Zizai tidak memberi Ye Chong kesempatan untuk bernapas, dan mengayunkan cahaya pedang lagi. Ye Chong tidak berani menerima panggilan kali ini. Ye Chong baru saja terguncang oleh pedang, dan darahnya mendidih. Sosoknya bergerak, dan cahaya pedang kedua datang dengan sangat cepat. Cahaya pedang Li Zizai melesat ke udara dan mendarat di tanah tempat Ye Chong berdiri tadi, langsung menciptakan retakan besar di tanah. Sebelum Ye Chong bisa berdiri teguh, Li Zizai sudah menyerang dengan pedang lain. Cahaya pedang menyerang lagi, dan Ye Chong harus menghindar lagi. Harus dikatakan bahwa ilmu pedang Susan memang sangat bagus. Dia hampir tidak perlu istirahat atau mengatur nafasnya di tengah-tengah.
dia menebas satu demi satu pedang tanpa memberi musuh kesempatan untuk bernafas. Untungnya, Ye Chong sangat cepat dan menghindari beberapa pedang secara berurutan. Yang terakhir sangat mendebarkan, cahaya pedang jatuh ke tubuh Ye Chong dan kembali memecahkan tanah. Pada saat ini, Ye Chong mendarat dan berdiri dengan hutan lebat di belakangnya, yang merupakan jalan keluar yang sangat baik. Meskipun Wang Meiye tidak terlalu kuat, dia sangat pintar. Dia melihat petunjuknya dan tiba-tiba berteriak, "Kakak senior Li, anak ini sengaja menghindar dari sana. Lihat posisinya saat ini, dia akan melarikan diri jika dia berlari." "Kembali kakak senior Li, jangan biarkan dia melarikan diri." Pengingat, semua orang juga menemukan bahwa di belakang Ye Chong ada jalan keluar yang sangat bagus. Liu Jing merasa sedikit lega saat melihat ada jalan keluar di belakang Ye Chong. Setelah mendengar perkataan Wang Meiye, Li Zizai hanya menyipitkan matanya dan masih berdiri tak bergerak, memegang pedang lebar di tangannya, siap menyerang lagi kapan saja. Ye Chong sedikit tersenyum saat ini, tepat ketika semua orang mengira Ye Chong akan berbalik dan melarikan diri. Ye Chong sebenarnya memegang pedang tulang ikan di tangannya dan bergegas menuju Li Zizai. Adegan ini mengejutkan semua orang. Tidak ada yang menyangka Ye Chong tiba-tiba menyerang Li Zizai. Bukankah bodoh untuk menuju ke arah Li Zizai meskipun ada jalan keluar yang bagus di belakangnya? Bukankah ini mencari kematian? Liu Jing menjadi gugup lagi dan mengepalkan tangannya. Tapi hanya Li Zizai yang masih berdiri tak bergerak. Dalam sekejap mata, Ye Chong sudah dekat dengan Li Zizai. Apa yang terjadi pada detik berikutnya mengejutkan semua orang. Aku melihat pedang tulang ikan Ye Chong jatuh, dan benar-benar memotong Li Zi menjadi dua dengan satu pedang bersambung.